Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di pembelajaran matematika, khususnya kelas 10 materi trigonometri. Di sini kita akan mempelajari masih dasar-dasar perhitungan trigonometri, yang mana ini akan menjadi dasar kita untuk menghitung atau memahami materi lanjutan trigonometri nantinya. Oke, langsung saya tampilkan slide berkaitan dengan materi trigonometri ini. Kegiatan belajar mengajar materi trigonometri. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah memahami bahwa sinus, kosinus, dan tangen itu memiliki cara perhitungan. Yang pertama, sinus itu kita pahami si demi, yaitu sisi depan dibagi sisi miring. Kemudian cos adalah kosami, panjang cos adalah kosami, panjang sisi samping dibagi panjang sisi miring, dan tangen adalah tadesa, yaitu panjang sisi depan dibagi sisi samping. Berikut adalah tabel-tabel nilai trigonometri pada sudut istimewa. Di sini tampilkan tabel dari sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Ini merupakan nilai trigonometri pada sudut istimewa. Sebagai contoh, kalau sin atau sinus 30 derajat, kita bisa lihat di setengah. Sin 60 derajat adalah setengah akar 3 atau 1/2 akar 3. Kemudian cos 45 derajat adalah setengah akar 2. Dan cos 90 derajat adalah 0. Berikutnya, tangen. Sebagai contoh, tangen 30 derajat adalah 1/3 akar 3. Dan tangen 90 derajat adalah tak terhingga. Ini hanya berlaku dari 0 sampai 90 derajat, yaitu sudut-sudut istimewa. Sedangkan kita pahami bahwa di dalam trigonometri itu kita mempelajari tidak hanya 0 sampai 90 derajat. Kita perhatikan berikutnya. Di dalam pembagian sudut bidang kartesius terdapat 4 kuadran yang awalnya adalah dari sebuah lingkaran yang memiliki sebesar 360 derajat, maka dibagi menjadi 4 kuadran. Kuadran 1 itu untuk 0 sampai 90 derajat. Kuadran 2 90 sampai 180 derajat. Kuadran 3 180 sampai 270 derajat, dan kuadran 4 270 sampai 360 derajat. Sudut dimulai dari sumbu X positif di sini pada kuadran 1 dan berputar berlawanan arah jarum jam. Jadi kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Oke. Kemudian kita bisa lihat pada slide berikutnya. Oke. Kalau kita memperhatikan pada buku, perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasi adalah sebagai berikut. Di sini ada beberapa rumus yang digunakan. Yang bagian pertama adalah menggunakan rumus 90 derajat dikurang alfa. Kemudian di sebelahnya 90 derajat ditambah alfa. Di sini 180 derajat kurangi alfa. 180 derajat ditambah alfa. 270 derajat dikurangi alfa. 270 derajat ditambah alfa. 360 derajat dikurangi alfa, dan sin negatif alfa sama dengan negatif sin A, cos negatif alfa sama dengan cos A, tan negatif alfa sama dengan negatif tan A. Kalau kita memperhatikan ini, maka akan banyak sekali yang harus kita hafalkan. Maka di sini saya akan memberikan catatan yang perlu dan wajib kalian hafal untuk memahami. Jadi di dalam materi ini, menghafal dan memahami itu adalah satu paket.
karena diperlukan menghafal nilai-nilai trigonometri dan rumus yang digunakan dan juga pemahaman yang cukup tinggi. Yang pertama, untuk kuadran 1 kalian harus menghafalkan nilai tabel, wajib. Tadi pada bagian awal kita sudah menampilkan ada tabel. Oke. Tabel trigonometri pada sudut istimewa ini sifatnya wajib kalian hafalkan. Nilai sin dari 0 sampai 1, sedangkan dari nilai cos dari 1 sampai 0 kebalikan nilai sin. Sedangkan nilai tangen adalah perbandingan atau pembagi sin dibagi cos. Jadi ini sifatnya wajib kalian hafal. Berikutnya, pada kuadran 2 atau untuk kuadran 2, rumusnya kita gunakan yang 180 dikurangi alfa. Ini berlaku untuk kuadran 2 yaitu 90 sampai 180 derajat. Berikutnya, untuk kuadran 3 kita gunakan rumus yang 180 ditambah alfa. Ini berlaku untuk kuadran 3 yaitu 180 sampai 270 derajat. Dan pada kuadran 4 kita gunakan rumus 360 dikurangi alfa. Ini berlaku pada kuadran 4 yaitu 270 sampai 360 derajat. Oke. Berikutnya. Di dalam memahami ini kita juga harus melihat tanda perbandingan trigonometri setiap kuadran itu memiliki nilai yang berbeda-beda dari hal positif dan negatif. Kita bisa melihat di sini sin atau sinus alfa itu positif pada kuadran 1 dan kuadran 2. Sedangkan cos alfa itu bernilai positif pada kuadran 1 dan kuadran 4. Berikutnya, tangen alfa itu bernilai positif pada kuadran 1 dan kuadran 3. Lalu bagaimana cara menghafalkannya? Di sini Bapak rangkumkan sebagai berikut. Pada kuadran 1 yang positif all atau semua. Di sini kita hanya membahas sin, cos, dan tangen. Jadi maksudnya pada kuadran 1 sin, cos, dan tangen semuanya positif nilainya. Berikutnya, pada kuadran 2 yang positif adalah sin. Kalau begitu otomatis cos dan tangen negatif. Pada kuadran 3 yang positif adalah tangen. Sehingga otomatis sin dan cos bernilai negatif. Dan berikutnya pada kuadran 4 yang positif adalah cos. Sehingga kita bisa pastikan sin dan tangennya adalah bernilai negatif. Oke, bagaimana pemahamannya dalam bentuk soal? Oke, kita langsung ke contoh-contoh soal menghitung nilai sin, cos, dan tangen. Ada 4 kuadran yang sudah kita pahami sebelumnya. Baik, di sini saya mulai tampilkan contoh yang pertama. Kita menentukan nilai dari A, sin 150 derajat. Kemudian yang B, cos 240 derajat. Dan yang C, tangen 350 derajat. Oke. Sin pada kuadran 2 itu bernilai positif. Ini harus kita pahami dulu, sudah tadi. Cos pada kuadran 3, cos bernilai negatif. Dan tan atau tangen 315 ini pada kuadran 4, tangen bernilai negatif. Kita langsung, ini sebagai pedoman bahwa hasil akhir kita yang A sin 150 nanti bernilai positif. Sin 150 seperti tadi disampaikan kita gunakan rumus 180 dikurangi alfa. Alfa di sini kita ganti dengan sebuah angka atau nilai yang pas untuk mendapatkan 150. Jadi kita tulis 180 dikurang 130. Kemudian di sebelahnya sama dengan sin kita ambil alfa yang belakang atau yang cukup yang 30 ini menjadi sin 30. Karena di awal pedoman kita mengatakan ini bernilai positif, maka nilainya tetap sin 30 sesuai tabel sama dengan setengah. Oke, berikutnya. Cos 240 terletak pada kuadran 3. Cos pada kuadran 3 bernilai negatif. Kita pastikan nanti hasil akhirnya negatif. Kita gunakan rumus sama dengan cos 180 tambah alfa. Alfanya kita ganti dengan 60.
supaya pas 240. Kemudian sama dengan di sini kita sudah sampaikan tadi bernilai negatif, maka di depannya kita tulis angka negatif. Negatif cos 60. Kita ambil angka alfanya atau yang di belakang ini. Jadi negatif cos 60 sama dengan sesuai tabel adalah negatif setengah. Oke. Dengan demikian kita bisa berlanjut ke soal yang C. Tan 315 kita gunakan rumus tan buka kurung 360 dikurangi alfa. Alfanya kita ganti 45 supaya pas dapat 315. Sama dengan tan pada kuadran 4 bernilai negatif. Jadi di depan kita tulis negatif. Negatif tan alfa. Alfanya kita ganti 45. Negatif tangen 45 sesuai tabel sama dengan negatif 1. Oke. Dengan demikian kita sudah bisa menjawab soal paling sederhana dari beberapa nilai sin, cos, dan tan pada kuadran 2, 3, dan 4. Oke. Bisa kita lihat juga pada contoh yang terdapat dalam buku paket. Tentukan nilai trigonometri berikut. Kita bisa melihat soal A, B, dan C dulu yang harus kita pahami. Sin 135 kita gunakan 180 dikurangi 45. Di sini berada di kuadran 2 artinya sin bernilai positif. Kita tinggal menulis sin alfa atau angka belakangnya kita ambil. Sin 45 sesuai tabel sin 45 sama dengan setengah akar 2. Oke, berikutnya cos 210. Cos 210 kita gunakan rumus 180 ditambah alfa. Alfanya kita ganti 30 supaya pas 210 berada pada kuadran 3. Kuadran 3 nilai negatif, nilai cos adalah negatif, jadi di depannya kita tulis negatif cos alfa atau negatif cos 30. Sesuai tabel, cos 30 adalah setengah akar 3. Jadi hasil akhirnya adalah negatif setengah akar 3. Oke, berikutnya contoh lainnya. Di sini saya tuliskan besar derajatnya ada 120 derajat. Bagaimana kita bisa menjawab? Tentukan sin dan cos dan tan pada besar sudut 120 derajat. Kita ambil dulu sebagai kesimpulan atau pedoman awal kita, kuadran 2 yang bernilai positif hanya sin. Jadi kita bisa tulis sin positif sedangkan cos dan tan negatif. Sin 120 kita gunakan 180 dikurang 60. Dapat angka belakangnya atau alfanya 60. Sin 60 adalah setengah akar 3. Kemudian cos 120 180 dikurang 60 bernilai negatif, jadi negatif setengah. Dan terakhir tan 120 adalah tangen 180 dikurang 60 bernilai negatif karena berada pada kuadran 2 tangannya. Negatif tan 60 sama dengan negatif akar 3. Ini simbolnya bisa kita ganti dengan simbol ya, equation. Oke, silahkan kalian coba menentukan nilai sin, cos, dan tan pada besar sudut 225 derajat dan 330. Setelah ini akan saya tampilkan juga beberapa latihan soal untuk memastikan bahwa kalian memahami penjelasan materi dari awal tadi. Kita kembali ke awal. Oke. Pertama kita harus menghafalkan besar nilai-nilai trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Ini wajib hafal. Yang kedua kita harus memahami bahwa ada 4 kuadran dalam pembagian besar sudut yang pada bidang kartesius. Kemudian catatan berikutnya, kalian harus menghafal 4 hal ini. Untuk kuadran 1 wajib menghafalkan nilai tabel. Kuadran 2 rumusnya kita gunakan 180 kurang alfa. Kuadran 3 rumusnya 180 tambah alfa. Dan kuadran 4 rumusnya 360 kurang alfa. Terakhir yang harus kalian hafalkan adalah pada kuadran 1 yang positif semuanya. Sin, cos, dan tan bernilai positif. Pada kuadran 2 yang positif nilai sin. Pada kuadran 3 yang positif nilai tan. Dan pada kuadran 4 yang positif nilai cos.
Oke, selamat belajar. Nanti setelah ini juga saya berikan beberapa latihan soal. Mudah-mudahan Anda bisa mengerjakan dengan baik dan silakan berdiskusi dengan teman karena berikutnya materi trigonometri akan kita tingkatkan pada penerapan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai jumpa.